Halo semuanya, selamat datang kembali di obrolan kita. Hari ini kita akan membahas sebuah kasus yang benar-benar mengejutkan dan membuat kita semua bertanya-tanya, bagaimana sih hal ini bisa terjadi? Jadi, pada tanggal 28 Oktober 2024, sebuah peristiwa yang mengejutkan terjadi di Pusat Kebudayaan Kota Bandung. Atap galeri yang seharusnya menjadi tempat apresiasi seni dan budaya, tiba-tiba roboh begitu saja. Tunggu dulu, ini bukan sekedar kecelakaan biasa. Ada banyak hal yang perlu kita gali lebih dalam, mulai dari proses pembangunannya, pengawasan yang dilakukan, hingga pertanyaan besar itu muncul, siapa sih yang bertanggung jawab atas insiden ini? Karena guys, kita ini bicara tentang bangunan publik, kita bicara tentang keselamatan masyarakat. Dan hari ini kita akan bedah tuntas kasus ini dari berbagai sudut pandang. Jadi tetap stay tune, karena pembahasan kita hari ini akan sangat menarik dan juga eye-opening. Jadi, tunggu apa lagi? Langsung saja. Golongan masyarakat menengah atau Sociëteit ons Genoegen memiliki tempat hiburan khusus yang memang disediakan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1917, di mana bangunan baru saat ini yang lebih representatif sebagai pengganti bangunan lama dibangun di tahun 1930 yang dirancang oleh seorang arsitektur bernama J.J. Bell, di mana pada saat itu bangunan ini berfungsi sebagai tempat bermain kartu, biliar, tempat pertunjukan band atau orkes kecil, dan sebagai tempat makan atau serta minum yang digemari oleh masyarakat sekitar. Gedung ini menjadi gedung bersejarah di mana sering diadakan ceramah dan vergadering atau rapat oleh tokoh-tokoh pergerakan dan tokoh politik seperti Cipto Mangunkusumo hingga Bung Karno pernah beraktivitas di gedung ini. Bahkan diduga kuat, gedung GPK ini menjadi kantor surat kabar pertama Bumi Putra yang diasuh oleh Tirto Adisurjo, Medan Priaji. Gedung GPK Bandung mulai disematkan namanya di gedung ini sejak tahun 1950. Saat ini, gedung GPK berfungsi sebagai tempat pertunjukan kesenian tradisional dan sering digunakan untuk kegiatan kongres, seminar, diskusi, dan kegiatan lain yang memang sifatnya itu untuk kesenian dan kebudayaan. Selain itu, di gedung ini menjadi tempat berkumpul dan berkomunikasi para budayawan dan seniman yang berlangsung sekitar 1950 hingga 1980 hingga saat ini. Berdasarkan informasi yang telah kami himpun dari beberapa sumber terpercaya disertai dengan wawancara kepada satpam setempat dan warga lokal yang kami lakukan, salah satu seniman Sudarto menggelar pameran 40 lukisan karyanya yang berjudul Enigma of Life atau Teka-teki Kehidupan di Gedung Pusat Kebudayaan Bandung dari tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan 30 Oktober 2024 yang dikuratori oleh Isa Perkasa. Pada hari keempat pameran, yaitu 28 Oktober 2024, terjadi robohnya atap gedung pameran yang memakan 3 korban luka dan merusak 5 lukisan karya Sudarto. 3 orang yang mengalami luka-luka dilarikan ke RSHS Bandung. Salah satu korbannya yang bernama Wasaf mengalami cedera lengan kiri dan satu lainnya mengalami cedera kepala. Di sisi lain, sangat disayangkan untuk 5 lukisan karya Sudarto tidak ada penggantian kerugian lebih lanjut, padahal kerugian mencapai puluhan juta. Isa Perkasa sebagai kurator dari YPK sangat menyayangkan hal ini terjadi. Isa berpendapat bahwa pemerintah memakan pajak rakyat. Ia ingin menyampaikan bahwa gedung YPK sering diramaikan oleh seniman seni. Saat terjadi roboh dan 5 karya milik Sudarto itu robek, tidak ada pernyataan dari pihak Dinas Pariwisata dan Budaya Jabar untuk meminta maaf, apalagi untuk mengganti rugi. Sangat disayangkan pula, Pemprov Jabar baru melakukan pencegahan atau pengawasan 9 gedung cagar budaya di Jabar lainnya setelah kejadian atap roboh ini terjadi. Berdasarkan penjelasan kasus robohnya atap bangunan YPK Bandung yang sudah kita dengar sebelumnya, tentunya nih akan muncul pertanyaan dalam otak kita. Apakah kita bisa mencegah kejadian-kejadian seperti ini sebelumnya? Dan jawabannya tentu saja bisa, yaitu dengan menerapkan teknologi-teknologi yang ada di sekitar kita. Salah satu teknologi yang bisa berperan penting dalam mencegah kejadian seperti ini adalah strain gauge. Strain gauge ini adalah sebuah sensor atau alat yang mana ukurannya itu kecil tetapi memiliki fungsi yang sangat besar, di mana ia itu mampu mendeteksi regangan atau tekanan kecil pada suatu struktur bangunan. Misalnya nih, saat struktur bangunan mulai melemah, strain gauge ini akan merekam perubahan sekecil apapun yang terjadi pada struktur bangunan tersebut. Kemudian, jika rangka atap mulai melengkung atau ada sambungan beton lainnya yang mulai melemah akibat usianya yang sudah tua atau terjadinya bekas kebocoran di bagian-bagian tertentu pada struktur bangunan tersebut, maka strain gauge akan mendeteksinya jauh sebelum mata manusia bisa melihat kerusakan-kerusakan tersebut. Kemudian, data yang sudah dikumpulkan oleh strain gauge ini bisa dikirim langsung ke sistem pemantau kalau ada tekanan yang tidak normal, alarm yang bisa berbunyi, atau peringatan dikirim otomatis ke pihak pengelola bangunan tersebut.
Ini memungkinkan memberikan pengelola bangunan waktu untuk bertindak melakukan perbaikan sebelum kerusakan berubah menjadi bencana. Bangunan yang usianya sudah lama pun tetap bisa digunakan dengan aman, asal dilakukan pengecekan secara rutin dan diawasi dengan sistem seperti ini. Ya, peristiwa ambruknya atap gedung Yayasan Pusat Kebudayaan YPKB di Bandung pada 28 Oktober 2004 mengingatkan kita akan pentingnya menjaga dan merawat warisan budaya. Gedung yang dibangun pada tahun 1930 ini merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang memiliki nilai historis dan kultural tinggi. Namun insiden tersebut menunjukkan bahwa tanpa perawatan yang memadai, warisan budaya dapat mengalami kerusakan yang merugikan banyak pihak. Dalam konteks Pancasila, peristiwa ini dapat dikaitkan dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan pentingnya menghormati martabat manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dengan menjaga dan merawat bangunan cagar budaya. Kita hanya melestarikan sejarah, tetapi juga menunjukkan penghormatan terhadap identitas dan martabat bangsa. Selain itu, bila dihubungkan dengan sila kelima yang berbunyi keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, juga relevan. Insiden ini menunjukkan perlunya pemerataan perhatian dan sumber daya untuk pemeliharaan bangunan cagar budaya di seluruh wilayah Indonesia. Agar tidak terjadi ketimpangan dalam pelestarian warisan budaya, pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengambil langkah-langkah untuk menanggulangi dampak dari insiden ini, seperti menanggung biaya pengobatan korban dan melakukan asesmen terhadap kondisi bangunan cagar budaya lainnya. Namun, langkah preventif yang lebih proaktif dan berkelanjutan sangat diperlukan untuk mencegah kejadian serupa terjadi di masa depan. Sebagai masyarakat, kita juga memiliki peran penting dalam menjaga dan merawat warisan budaya. Dengan meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam pelestarian budaya, kita dapat mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mari bersama-sama dan menjaga melestarikan warisan budaya sebagai bagian dari upaya membangun bangsa yang beradab dan berkeadilan. Nah guys, itu dia pembahasan lengkap tentang kasus atap Galeri Pusat Kebudayaan Bandung yang roboh. Setelah kita bedah dari berbagai sudut pandang, jelas banget ya kalau ini bukan hanya sekedar kecelakaan biasa. Dan yang bikin miris adalah ini tentang kepercayaan publik terhadap infrastruktur yang dibangun dengan uang rakyat. Kenapa? Karena kita semua berhak mendapatkan bangunan yang aman dan berkualitas. Namun yang terpenting sekarang adalah kita sebagai masyarakat harus terus kritis dan aware terhadap isu-isu seperti ini. Karena dengan awareness kita, hopefully kejadian serupa bisa dicegah di masa depan. Mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.